Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukran ya salam. Saudara-saudaraku dimanapun berada yang menjadi saudara kita, yang menjadi teman kita, yang jauh maupun yang dekat, walaupun hanya lewat dari Dumai dari YouTube, tapi insya Allah selalu tersambung silaturahmi kita nggih. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, mari sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah, diberikan kehidupan, diberikan kenikmatan. Karena kita hidup ini pasti ada yang menghidupkan. Maka ketika kita diberikan hidup ini pun sudah suatu nikmat Allah yang luar biasa. Satu nafas yang diberikan Allah kepada kita, apabila dibalas dengan ibadah kita, tidak ada sama sekali tidak, sama sekali nggak begitulah. Jadi rasanya kalau kita membanggakan ibadah kita itu malu dengan rahmat Allah, sangat-sangat jauh, jauh sekali. Maka sepatutnya kita hanya bisa bersyukur saja kepada Allah. Karena dari syukur nanti akan menimbulkan ketenangan, akan menimbulkan kesenangan. Dan apabila kita sudah senang, maka insya Allah hidup pun juga akan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yeah. Maka selalu bersyukurlah dengan cara berbanyak membaca Al-Fatihah. Dari sering membaca Al-Fatihah, insya Allah hidup kita akan menjadi tenang dan senang. Insya Allah. Apabila hidup tenang, maka semuanya akan terasa nikmat karena senang itu tadi. Nggih. Karena di situ ada kesenangan. Kalau kita melakukan apapun, kalau kita senang, insya Allah semuanya akan terasa menyenangkan dan tidak berat. Seperti halnya insya Allah yang kami lakukan di Padepokan Nurjat Sejati, di Pondok Sholawat Siri Ala Duni. Kita mencoba untuk selalu membantu saudara kita, mendoakan. Insya Allah karena hati kita ikhlas, hati kita senang, maka akan terasa menyenangkan, tidak ada beban sama sekali di situ. Dan yang kedua, jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membaca solawat, insya Allah, saya katakan seperti apa yang saya alami dan saya rasakan, semuanya akan dipermudah oleh Allah. Semuanya akan dipermudah oleh Allah dengan membaca solawat. Karena apa? Karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Dan apabila kita ingin dicintai oleh Allah, maka cintalah Rasulullah dengan cara membaca solawat. Itulah bukti cinta kita. Karena hanya solawat, hanya amalan solawat yang Allah menyuruh dan juga melakukan itu hanya solawat. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi innallah penekanan. Ini loh saya Allah bersolawat dan wa malaikatu dan malaikat-malaikat saya pun juga bersolawat. Dan ya ayyuhalladzina amanu apabila kita ini hamba-hambanya ini benar-benar menjadi muslim yang sejati, maka kita pasti akan suka untuk bersolawat. Nggih. Dan yang ketiga ini, kita sengaja datang jauh-jauh ke tempat ini karena di tempat ini dikabarkan banyak sekali orang yang datang ke sini untuk mencari pesugihan. Dan korbannya tidak hanya satu dua, tapi puluhan bahkan ratusan. Bahkan ada yang menjadi tumbalnya itu mengambil tumbal dari orang-orang yang di jalan juga. Jadi ada medianya itu yang ditempatkan di jalan, nanti itu ditabrak orang dan menjadi kecelakaan dan diambil tumbalnya. Dan orang-orang yang tidak tahu apa, dan biasanya mohon maaf saya katakan, orang-orang yang sedang lupa atau lupa ketika mau naik mobil atau naik motor, lupa tidak membaca bismillah, dan pada akhirnya bisa ditarik oleh setan itu. Tapi insya Allah sebenarnya sejatinya ketika orang itu ingat kepada Allah, dia tidak akan bisa ditarik untuk tumbal. Kenapa saat ini saya mendatangi dukun ini? Karena ini sebenarnya lebih dahsyat daripada dukun santet ini, lebih dahsyat. Karena apa? Karena ini nanti yang dikorbankan beberapa orang gitu. Bahkan tadi ada pasien yang datang ke rumah itu, ibunya sudah meninggal, ya, anaknya meninggal, tadi Pak D-nya meninggal, semua sudah ada meninggal, hanya tinggal 3 orang saja. Dan itu apa? Itu dikorbankan oleh satu orang gitu loh.
Dan ada lagi karyawan-karyawannya juga. Karyawan-karyawannya banyak yang jadikan tumbal, masya Allah. Alhamdulillah min dzalik. Maka kita datangi tempat ini. Kita mau kalau bisa kita hentikan insya Allah dengan izin Allah. Kita meminta kepada Allah dengan wasilah sholawat semoga dipermudah kita nanti bisa menghentikan tindakan-tindakan yang zalim ini. Karena apa? Karena begitu sangat kejam. Gitu. Orang tidak tahu apa-apa dikorbankan. Tapi bahagia di atas penderitaan orang lain. Ini sudah hampir ketujuh kali saya didatangi pasien dengan kasus yang seperti ini. Ini sangat 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 kejam dan berisiko sangat tinggi. Jadi ini harus saya hentikan karena ini apa mengorbankan ada orang tuanya sendiri dikorbankan. Auzubillahi min dzalik. Auzubillahi min dzalik. Auzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi pada diri kita semua ini Masya Allah. Maka ini adalah kewajiban kita karena ini adalah panggilan hati. Jadi bagaimana ya? Ini sudah menjadi panggilan hati. Apabila sudah menjadi panggilan hati ya harus saya lakukan itu loh. Inilah yang menjadi tugas spiritual. Memang yang menjadi tanggung jawab seseorang spiritual itu apa? Harus menuruti rasanya. Ketika rasanya ada keinginan seperti harus segera dilakukan. Itulah orang yang bertindak di spiritualis itu. Nggih. Sudah ada cahaya-cahaya. Mungkin sudah berasa di sananya dan mau menantang kita mungkin. Nggih. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya saat ini saya lihat di channel ini yang menonton sudah hampir 4.000. Masya Allah, sudah hampir 5.000 dan saya tidak meminta apapun dari panjenengan semuanya. Karena saya sudah punya Allah. Saya hanya meminta doa jenengan, memohonkan kepada Allah agar apa yang saya lakukan ini benar-benar bisa lillah billah, bukan hanya karena apa atau pengen apa. Jadi saya hanya minta doanya untuk itu saja. Semoga apa yang saya lakukan ini benar-benar mengharapkan ridho dari Allah. Dan saya meminta kalaupun umur saya masih panjang, semoga kita bisa sambung silaturahmi, bisa ngumpul bareng, ngopi bareng, dan bisa saling mendoakan itu saja. Dan apabila umur saya tidak panjang, setidaknya saya sudah berbuat sesuatu untuk masyarakat. Karena hidup pada intinya agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang saya pelajari ilmu itu dari tanah. Tanah itu diinjak-injak, nggih, diinjak-injak, dikencingi, diberakin dan sebagainya. Tapi tetap memberikan manfaat untuk orang lain. Tetap memberikan bisa menumbuhkan pohon, bisa menumbuhkan pohon rambutan kita makan, bisa menumbuhkan padi untuk kita makan semuanya. Tanah itu kurang apa? Maka oleh sebab itu di pelajaran kita di dalam padepokan ada yang namanya sujud, membaca la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sampai 12.000 kali ketika sujud. Itu apa? Kita menghormati bumi, kita takdim. Insya Allah nanti itu sama, hampir sama pelajaran seperti saya dulu waktu tapak gantung. Menghormati bumi. Kalau kita menghormati bumi, Pak insya Allah kita sakit, kita menyentuh tanah, Allah sembuhkan. Bukan ilmu macam-macam, bukan. Jadi semuanya ada pelajarannya. Jadi Pak insya Allah intinya bahwa yang terpenting kita itu sebagai orang Jawa, ya jawani, itu saja. Jawani, banyak ilmu-ilmu Jawa dari luhur kita yang sangat bagus gitu. Pada intinya begini bahwa insya Allah kita akan segera berangkat dan mohon doanya kepada saudara-saudaraku. Kita ini akan mendatangi dukun pesugihan yang menumbalkan orang-orang yang sangat-sangat baik. Auzubillah min dzalik. Orang yang sudah sangat baik saja dizalimi. Terus auzubillah min dzalik. Jangan sampailah terjadi seperti kita ya. Orang tuanya dikorbankan, tetangga dikorbankan. Auzubillah min dzalik. Jadi sudah hampir 7 kali. Pagi ini saja sudah 7 orang pasien saya. Pasien saya tadi alhamdulillah banyak saudara yang datang ke rumah itu hampir 100 lebih satu hari. Ini baru selesai dan saya langsung datang ke sini. Langsung saya berangkat bersama kameramen. Hanya 2 orang saja harus mendatangi orang ini. Karena sudah 7 orang pasien kita tadi yang terakhir. Masya Allah sekarang masih ada di Padepokan. Nanti setelah pulang dari sini kita bisa ngobrol-ngobrol, boleh ditanya dan sebagainya. Beliau itu istrinya sudah meninggal ya. Setelah itu anaknya meninggal, setelah itu kakaknya meninggal, setelah itu adiknya meninggal, tinggal dia sama anaknya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Jadi kita sudah sangat prihatin dengan hal ini. Ini sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari dukun santet. Dukun santet 1 orang mungkin ya. Ini terus-menerus selama dia hidup dia butuh tumbal terus. Selama dia hidup dia butuh tumbal. Maka oleh sebab itu kita harus hentikan gitu loh. Kalau dukun santet 1 orang mungkin dibunuh selesai. Lah ini dukun 1
Dia punya pesugihan satu, dia dikorbankan terus orang-orang yang dekat dengannya. Selama dia hidup dia butuh korban terus, agar dia itu bisa memberikan, tumbal tadi. Auzubillahi minadzalik. Mungkin tidak perlu panjang lebar, alhamdulillah sudah 5.000 penonton, dan dari 5.000 penonton saya hanya minta satu saja, doanya untuk keselamatan kita nggih. Semoga kita dalam lindungan Allah. Dan satu hal saja bahwa, Pak, insya Allah ketika kita melakukan semuanya ini benar-benar ikhlas insya Allah. Semoga saya mohon doanya, semoga apa yang saya lakukan dan kami lakukan ini benar-benar ikhlas. Belajar dari ilmu tanah tadi bahwa walaupun tanah itu diinjak dan sebagainya tetap bisa memberikan manfaat untuk orang. Itulah Allah menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya. Dan kami juga ingin memberikan manfaat sesuatu hal untuk saudara-saudara kita semuanya. Semoga saja apa yang kita lakukan benar-benar memberikan manfaat. Dan ketika kita walaupun dihina, walaupun dicaci, tidak masalah. Tidak masalah, tanah aja diinjak, diludahi, dikencingi, tetap memberikan manfaat untuk orang lain. Apalagi kita yang cuma dikatakan, cuma dicaci, cuma dikatakan ini, itu tidak masalah. Dihina, weh tidak masalah. Kita nggak penting pandangan orang, yang penting pandangan kita kepada Allah. Kalaupun ini disorting, saya kayak katakan semoga ada hikmahnya, ada manfaatnya. Bahwa apa? Ini hal yang buruk. Sampai cuma dibohongi, yang mengambil pesugihan hanya dibohongi. Hati sampai saya melihat biar sadar. Walaupun suatu saat tayangan ini ditonton orang yang korbankan begitu, maka perlu untuk hal ini saya ungkapkan biar menjadi pengalaman. Setidaknya kalau bisa ada tontonan, tidak hanya tontonan tapi juga ada tuntunannya gitu insya Allah. Mohon doanya dari saudara-saudaraku semuanya. Semoga apa yang saya lakukan ini benar-benar lillah billah. Dari hampir 6.000 penonton kita ini semoga bisa mendoakan saya, bisa mendoakan kami. Iya. Hati Saya kita, petasan benar. ya. Ada petasan bentar. Apa petasan ini? Aduh, ada teknisi bentar. Ada yang masalah. Masya Allah ada serangan dari lawan Kang. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Sudah ada sabotasenya Kang, cahaya di depan itu Kang. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah Akbar, ya Allah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ayo, sudah ada sabotasenya Kang. Ya. Ada lawan, Masya Allah. Sudah berasa beliau mungkin di sana. Allahu Akbar. Sudah hampir 7.000 penonton kita kan, tapi cahayanya sudah ada orang tinggi besar di samping. Masya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Bismillah. Sudah hampir 7.000 Kang penonton kita, Viber kita, saudara-saudara kita yang melihat tayangan ini. Dari sekian banyak saudara kita ini saya hanya meminta satu, doanya. Semoga hati saya tetap dijaga karena dari hati ini akan menentukan apa yang saya lakukan. Semoga saya mohon doanya hati saya tetap diberikan keikhlasan, tetap diberikan sebuah kebersihan, tetap diberikan sebuah hati yang niatnya untuk lillah billah. Kita mendatangi dukun yang sudah mendolimi saudara-saudara kita. Saya katakan ini harus dihentikan. Dan ini adalah sebuah bentuk pembodohan, sebuah bentuk kejahatan yang menipu seseorang. Karena apa? Ketika datang mengatakan bisa enak, pada akhirnya mengsarakan semuanya. Dan akhirnya orang itu yang meminta pesugihan juga akan sengsara. Demi Allah saya katakan seperti itu. Maka ini harus dihentikan. Dan saya beritahukan kepada masyarakat luas bahwa model santet pesugihan seperti ini sangat dahsyat. Kenapa? Kalau orang menyantet satu orang dibunuh selesai mungkin. Tapi kalau pesugihan ini selama dia hidup, dia butuh tumbal. Selama dia hidup, selama dia masih menggunakan pesugihan itu, tetap selalu menggunakan Allah Akbar. Dengar suara Kang. Allah Akbar. Jadi sudahlah, mungkin ini beliau sudah sangat berasa ini dukun ini, dan kita harus menghentikannya nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Dibentengi juga dirinya Kang ya. Amin juga. Karena ya saya sendiri juga dari pagi sampai malam ini, nanti setelah pulang dari sini kalau Allah masih memberikan umur, masih ada proses pengobatan rendam untuk saudara-saudara kita yang di rumah. Jadi mungkin saya juga agak lelah, tapi saya nikmati karena ini adalah jalan Allah yang diberikan kepada saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Sudah 7.000 dan hampir mendekati di 8.000 penonton, Kang. Masya Allah. Dari 8.000 penonton ini saya hanya meminta satu doanya, nggih. Karena ini berhubungan dengan kerajaan jin. Bukan dengan jin satu dua, bukan. Tapi sudah dalam bentuk kerajaan jin. Jadi saya ceritakan sedikit sebelum berangkat bahwa jin itu ada mempunyai tingkatan. Ada yang paling dasar, itu jin ampar. Dia itu tidak mempunyai sebuah koloni, hanya satu dua saja. Dan ada yang lebih naik lagi. Jadi nanti dari jin Abdul Jumud, dia nanti ada jin yang berkoloni, mempunyai sebuah kerajaan. Jadi kalau ampar itu hanya sebenarnya di pohon-pohon atau mungkin hanya di sungai, di rumah kosong. Tapi kalau ini dia mempunyai sebuah kerajaan. Nah, ada yang di lautan, ada yang di hutan, ada yang di gunung. Nah, ini yang di gunung ini yang atau yang di hutan ini mempunyai koloni, sebuah kerajaan. Nah, nanti terus naik bu kerajaan apa namanya bangsa jin itu bertingkat-tingkat seperti itu sama seperti kita manusia biasa satu dua ada yang sudah sampai mempunyai sebuah eh, kerajaan atau sebuah bangsa atau sebuah negara banyak. Jadi kita ini musuhnya yang sebuah bangsa atau kerajaan itu tadi, masya Allah. Sudah mencapai 8.000, masya Allah 8.000 lebih kita sudah mencapai di 8 lebih ini Kang. Hampir mencapai 9.000 penonton, masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sabotasenya sangat kuat. Sudah ada perlawanan-perlawanan di sana. Iya, iya. Demi Allah saya katakan. Saya katakan saya tidak apa namanya mencari rating atau saya mencari sebuah biar sensasi enggak. Di sana tadi ketika kita baru di sini sudah muncul di sana tadi. Sudah muncul sebuah cahaya di sana tadi. Saya lihat di sana, masya Allah dia di sana itu, tapi sudah hilang tadi, masya Allah. Ya semoga, iya, masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, masya Allah. Oke, kita berangkat dulu, tapi sebelumnya baca salawat, kita meminta perlindungan kepada Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 9.000 penonton. Dari 9.000 penonton saudara kita ini, saya meminta doanya. Saya hanya meminta doanya untuk keikhlasan dan kebaikan saya diterima oleh Allah dan menjaga hati kami tetap lillah billah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Kang. Allah, 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 Allah. Berat sini, Kang. Jalannya sini ya. Sini. Jalannya kemana? Allah, 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 insyaallah.
sana ada gubuk Kang. Saya rasakan kayak seperti ada hawa-hawa setan di sana Kang. Di rumah itu Kang. Di rumah kecil di sana itu Kang. Di bawah itu. Kita langsung ke sana apa gimana Kang? Kang, kita langsung ke sana atau gimana ini? Itu coba diterang itu kan. Ada kayak hawa-hawa setan di rumah itu. Di bawah. Di rumah di bawah jurang. Di bawah itu ya. Kita langsung ke sana gimana? Nggih, langsung ke sana mboten? Langsung sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di rumah sana itu, tuh, kelihatan betul rumah di bawah itu. Bismillah. Suaranya ada suara kau sana ya. Jadi begini Kang. Alhamdulillah. Ini saudara kita yang melihat 10.000 sudah hampir 11.000. Dari saudara kita yang banyak ini saya mohon doanya juga banyak untuk kita. Semoga saja bisa dihentikan kelakuannya. Dilihat dari sini pun, kalau dilihat dari sini gaib Kang. Di sini itu sebenarnya ini adalah dijaga oleh orang tinggi-tinggi besar. Tinggi-tinggi besar yang matanya itu merah. Ini bertanduk satu di beberapa tempat ini. Ini sebenarnya setan semua yang menjaganya itu. Ketika orang masuk ke sini sudah dia. Apalagi dengan niat yang buruk sudah terkunci hatinya, sudah tidak punya rasa belas kasihan lagi pada siapapun, sudah lupa, sudah terkuasai nafsu. Insyaallah. Kita ke sana, Kang. Diniatkan hatinya ikhlas biar Allah tak menjaga, nggih. Insyaallah di bawah itu, Kang, di bawah. Allahu Akbar. Insyaallah di bawah. Bismillah. Kayaknya barusan tadi juga ada tamu dari sini nih. Dari tanah ini saya rasakan barusan tadi ada, sebelum kita sini sudah ada orang ke sini, tamu ke sini. Masih baru sebenarnya. Iya. Iya. Assalamualaikum. Allah Akbar. Kelanduan, kelanduan. J, Ahmed. Saya mau masuk. Boleh? J. Monggo, monggo. Ahmed bah nggih. Ahmed. Ahmed nggih. Derenge. Saya mohon maaf. Allah Akbar. Nggih. Masya Allah. Mohon maaf. Nggih, niki saya malam-malam datang ke niki napa niki? Tempatnya panjenengan ta niki? Tempat nggih. Nggih. Pas di rehab. Nggih. Iki sebenarnya gini, Kang. Mohon maaf nggih, Bang nggih. Saya datang ke sini ini sebenarnya dengan niat yang baik, nggih. Saya niat baik, saya datang ke sini bahwa begini. Saya kan di rumah punya padepokan. Tapi padepokan hanya sekedar tempat untuk berkumpul dan ngobrol saja. Dan tadi itu ada saudara saya yang datang dari Surabaya mengatakan kalau pertama kakaknya itu meninggal, nggih. Kakaknya itu meninggal, setelah itu budenya meninggal. Nah, setelah itu ada anaknya meninggal. Dan tapi sampean jangan tersinggung nggih. Jangan tersinggung. Jadi tadi ketika kami bersolawat kepada Allah, pada baginda Rasulullah, itu pasien itu kesurupan dan mengatakan kalau mau dijadikan tumbal oleh
saudaranya yang dari bapaknya. Nah, setelah kami coba untuk terus memohon pertolongan petunjuk kepada Allah, larinya itu ke tempat ini. Larinya itu ke tempat ini bahwa pesugihan itu jalannya lewatnya dari tempat ini. Nah, sekarang saya datang ke sini dan di dalam sini ada panjenengan di sini. Nanti salah, nanti Enggak. bukan ke sini nanti. Iya. Tapi begini, Kang. Iya. Gini nggih, Mbah nggih. Antara salah atau benar itu memang menjadi rahasia Allah. Tapi saya hanya meminta petunjuk kepada Allah bahwa di sini pun juga ada beberapa bangsa gaib yang itu memang seperti yang tadi menyerang saya yang disuruh oleh pesugihan tadi. Berarti kan itu sudah benar. Kalau itu dari sini terus kalian mau mengelak bagaimana? Sedangkan tadi yang di sana, bangsa jin yang di sana, yang bertanduk itu ada di sini gitu loh. Jadi sampean ya sampean jangan ketawa dulu ya. Saya datang memang baik. Iya, iya, iya. Saya datang memang baik. Tapi saya juga minta sampean untuk menjadi orang yang baik. Iya, iya. Ya, karena begini Kang. Sampean saya tak kasih tahu nggih. Mhm. Yang menjadi korban itu saudaranya sendiri. Terus yang menjadi korban lagi ibu kandungnya sendiri. Nah, terus sekarang keluarganya mau sampean habiskan. Itu Sampean kan paham, Mbak? itu kan sudah kemauan dia sendiri. Ya walaupun dia punya kemauan, Kang. Mbah nggih, dia punya kemauan, Iya. tetapi yang memberikan jalan itu jenengan. Berarti sampean tetap menampung dosa dari apa yang dilakukan Tapi itu. begini loh ya. Gimana? Apa itu dia datang ke sini kan bukan saya yang meminta. Tapi begini, Tapi kan dia sendiri datang di sini iya, meminta, menangis bahwa dia itu ingin kaya. Nah, saya setelah sampean dia berarti bercerita banyak iya, ingin kaya, iya, apa setelah itu nggih, saya nggih, kasih tahu nggih, dengan ini heeh. sampean bisa kaya. Dengan ini Dengan bagaimana? persyaratan ini sampean Nah, bisa nah ini, kaya. nah ini, Kan seperti nah, itu. nah, seperti Kalau ini, nah nanti, bentar, ya, kalau memang dia nggak mau heeh, atau dia nggak bersedia, heeh, silahkan pulang. heeh, Aku sudah berbicara iya, ngomong sama dia seperti iya. itu. Maksudnya nanti dulu, saya ingin tanya Iya, lagi. Mohon maaf nih, saya potong nggih. iya, Karena begini, sampean tadi bilang dengan cara ini. iya. Maksudnya bagaimana cara ini itu? Apa dengan cara menumbalkan saudaranya gitu maksud sampean? Ya sebelumnya dia datang di sini kan 2 kali. Saya Heeh. kasih saran, Sudah pertama 2 kali ke ini. sini? Ya, pertama saya Mhm. kasih saran bawa ayam, nanti Bawa ayam disembelih. bawa Ya, ayam, terus disembelih. disembelih nanti Mhm. dimakan Nah itu. sama keluarganya kan Nih, ini seperti nanti. itu. Nanti saya stop Iya, dulu, mohon maaf ini. Ini kita ndak usah ngomong kayak orang anak bodoh TK itu, hmm, paman ngomong sama orang TK anak kecil mungkin itu benar, ya sampean bisa ngomong. Tapi kalau ngomong sama saya, ngomongnya tolong nggak usah kayak ngomong sama orang bodoh ya. Saya tahu ketika orang itu bawa ayam ke sini, terus disembelih, aslinya yang terus disembelih terus dimakan. Aslinya yang disembelih, yang dimakan itu kan keluarganya. tapi kan Ya, dia jangan sampean mengelak ya. tapi kan dia kan bersedia. Apa Bersedia yang bagaimana, ya Bang? bersedia ini semua kan. Oh, sampean suruh bawa ayam, sampean suruh potong, sampean suruh masak. Wong aslinya yang dipotong, yang dimasak itu loh. Tapi kan duanya Itulah kan anaknya. dia jadi kaya sekarang. Lah, kalau kaya, Kaya, sampean ndak lepas menjelaskan. kaya, dia kan lupa sama siapa yang. Lah, terus begini ya, Kang ya. Kalau dengan dia kaya tapi mengorbankan keluarganya, itu namanya zalim. Coba kalau sampean ngomong, sampean itu kaya ini ngorbanin itu. Mungkin juga masih mau berpikir orangnya. Sampean ngomong suruh bawa ayam, bawa ini nanti disembelih dimasak. Oh aslinya loh yaitu yang disembelih keluarganya kok. Jangan berbicara yang seperti orang bodoh di depan saya itu. Saya paham tentang itu. Ini keluarganya sudah meninggal sudah banyak. Ya sebetulnya dia pun kesini pun bodoh juga, minta kaya sama saya. Orang Saya begini, seperti Kang. itu. Orang Mau. orang miskin, orang yang dulunya pernah kaya atau pengen kaya itu dalam posisi dia itu benar-benar dekat dengan kekufuran. Harusnya kalau sampai ini seperti setan, orang yang sudah susah sampai jerumuskan.
Apa kan nggak bedanya meminta. seperti setan itu? Saya kan nggak meminta, dia sendiri Ya, walaupun tidak meminta. meminta, tapi sampean dengan seperti ini, sampean menjerumuskan orang, bukan hanya menjerumuskan orang, sampean itu sama dengan membunuh banyak orang. Sampean itu sama dengan membunuh banyak orang. Terus selama orang itu hidup, orang itu berarti butuh tumbal terus. Terus mau berapa orang lagi? Kalau satu orang semuanya 1 hari aja bisa ngorbanin 10. Begini, kalau memang dia apa itu imannya sudah kuat, itu semuanya kan Kalau imannya juga kuat dia nggak mungkin datang ke sini. Kalau imannya kuat. ya itulah. Kalau imannya kuat nggak datang ke sini. Tapi itu dia kan mintanya kan kaya. Ya saya kasih tahu. Yang penting kan kaya sekarang. Tapi kaya Apa? sekarang dia ngorbanin Dia keluarganya. sudah kaya sekarang sudah nggak datang ke sini, sudah kaya. Kalau masalah dia Allahu sekarang Akbar. itu Suara apa itu tadi? apa itu dia sekarang kaya, Anak sudah buah kaya sampean sedemikian itu. rupa. Sudah tidak terima anak buah sampean saya datang ke sini, udah mau nyerang saya. Apa? Walaupun dia sudah kaya, Sekarang tapi kekayaan itu apa sampean sebenarnya? Kekayaannya itu mengorbankan dari keluarga-keluarganya. itu urusan dia, yang penting kan kaya. Itu Saya kan juga masih jadi jalan tetap, jalan Kang, saja. Mbah, gini ya. Ya. Walaupun itu jadi urusannya dia, ketika sampean menyuruh, sampean menjembatani, sampean memasukkan dia ke jurang kemusyrikan seperti ini, sampean juga harus bertanggung jawab. Lah orang kepepet, orang susah, sama dengan renteng sampean itu, sampean kasih uang tapi sebenarnya sampean bikin sengsara seumur hidupnya. Apa bedanya seperti itu? Menolong apa seperti itu? Menolong itu nggak ada pamrih-pamrihnya, enggak. Jadi begini, sekarang Gini. gini, tujuannya ke sini tuh apa? Aku Iya, nggak saya mau kata, panjang lebar iya, banyak bicara. iya, Pak. iya, 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 Tujuannya begini. mau apa? Saya sudah katakan dari tadi ya, saya datang ke sini itu niatnya baik. Dan saya ingin sampean jaga jadi orang baik ya. Gimana ini saya sudah turun temurun dari nama yang saya dijaga di sini. Sampean juru Sudah kunci di saya sini itu turun sudah temurun. turun Iya, temurun. turun temurun. Tapi sesuatu hal yang buruk. Kalau yang diturunkan itu baik, ya kita lestarikan. Lah kalau yang diturunkan itu buruk, kok sampean lestarikan itu enggak apa ya, sampean itu namanya bodoh ya. Itu kan sudah urusannya masing-masing. Allahu Akbar. Itu siapa yang Ada yang urusan udah mulai sendiri, datang ini? saya punya urusan sendiri. Iya. Jadi saya sekarang Iya. tujuan sampean mau apa? Iya. Itu kalau yang itu Iya. itu urusan dia Iya. sudah sekarang udah kaya loh. Iya. Sekarang udah kaya. Ya begini Nggak Kang ya. apa-apa. Oke, sampean bicara seperti itu ya. Sampean berbuat seperti ini itu tanggung jawab sampean. Tapi ketika sudah mendolimi saudara-saudara kita yang tidak mengetahui sesuatu menjadi korban, dan itu menjadi tanggung jawab kami. Apa mau ikut mati Eh, sekalian itu ya, sama itu? kalau saya mati, saya demi Allah. Ketika saya jalan itu bagus, Gitu loh. mati itu buat kita nggak ada sesuatu hal yang menyakitkan. Mati di jalan Allah itu lebih baik. Jadi ada pekerjaan kami itu namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Berbuat baik untuk saudara-saudara kita. Kalau sampean mau bunuh saya, silahkan. Silahkan sampean mau bunuh saya. Bagaimana cara sampean membunuh Sudah saya? bersedia. Ini bagi Tidak saya. masalah buat saya. Saya sudah Saya jelas saya abdikan hidup saya itu untuk masyarakat. kalau Saya saya abdikan ini hidup saya itu untuk orang lain. Saya belajar hidup dari tanah, Kang. Tanah itu semua yang diciptakan Allah itu memberikan manfaat, bukan merugikan seperti panjenengan. Tanah ini walaupun diinjak-injak, dia tetap menumbuhkan padi untuk kita makan. Terus kita hidup ini kalau nggak bisa memberikan manfaat untuk orang lain buat apa? Apalagi menyengsarakan seperti sampean ini, nggih. Saya katakan ini harus tidak dihentikan. seperti itu. Ini harus dihentikan kata saya. Tidak seperti itu bagaimana? Pandangan sampai ya. Ya itu memang Tapi sudah yang menjadi kenyataan, sudah sampean sudah merasakan kekayaan itu sudah jelas kok. Sampean orang itu sampean masukkan ke pesugihan, sampean suruh bawa ayam itu kan sejatinya katakan dengan saya dengan jujur itu aslinya yang dimakan kan saudara sendiri yang disembelih itu. Iya apa tidak? Tidak usah mengingkar. Iya, ya itu sudah kan Kang. Sudah jelas nggih. Sudah jelas sekarang apa yang dirikan zalim. Sampai zalim. Sudah tahu ya. Allahu Akbar. Dia, anaknya dia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Emang apa maksudnya yang di atas tadi menyerang saya itu? Itu masih ringan saja. Iya. Itu kalau tujuannya apa? Saya juga enggak masalah saya. Kalau mau ikut sama dia, saya Enggak, gini Kang. Sudah ya, saya katakan sekali lagi. Ini semua harus dihentikan ya. Enggak bisa, enggak semudah itu. Ini sudah Kalau sampean enggak bisa menghentikan, sampean saya hentikan. Sampean saya hentikan. Saya hentikan mulai saat ini. Kalau enggak bisa dengan cara halus terpaksa. Sampean atau saya yang mati di sini. Iya, enggak apa-apa. Aku akan potong aja. Maksudnya sampean potong ayam itu gimana? Ya, santet pakai ayam ini. Maksudnya sampean bagaimana? Ini saya kasih mati, sampai mati nanti.
Kalau sampean nyembelih ayam itu saya mati. Ayam Kan sudah sekarang mati. sudah kelihatan lebih jelas lagi ya, Kang ya. Berarti lebih jelas lagi kalau sampean membunuh ayam itu membunuh saya, berarti ketika orang datang setiap dia datang ke sini 1 bulan sekali bawa ayam itu berarti yang dibunuh juga keluarga-keluarganya, sekarang lebih jelas lagi. Saya enggak masalah saya mati di sini, tidak masalah buat saya itu. Sudah siap ini mau mati Enggak apa-apa sekarang. saya. Ini Buat saya langsung enggak ada mati masalah. nanti sampai nggak sampai rumah nggak sampai. Di sini saja sudah mati kan. Enggak masalah buat saya kalau saya mati. Saya mati karena Allah. Tapi kalau saat ini kalau sampai enggak bisa bunuh saya, sampai yang saya bunuh, saya katakan itu. Kalau sampai saat ini sampai nggak bisa menghentikan tindakan ini, kalau sampai bunuh saya nggak bisa, sampai yang saya bunuh. Oke, kalau mau cobain, oke. Yeah. Allah. 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 Woi, Allah. hei, kamu. Aduh, Allah. Allah. aduh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah. 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 Alhamdulillah. Bismillah. Allah. 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 Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Allah Akbar. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan izin dan maunah-Mu ya Allah, hilangkanlah semua ilmu yang ada di dalam diri orang ini. Innama amruhu idza arada ayakun fayakun. Allahu Akbar. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang ini sudah tidak bisa gerak sama sekali, Kang. Salah satu sukmanya sudah hampir semua sukmanya itu. Yang 3 di bawah sama yang di sini ini. Nah, sekarang dia ini sukmanya di bawah sama jin yang ada di sini di kerajaan sana. Ini sudah kayak orang stroke ini nanti. Tidak bisa gerak samaan. Ngomongnya sambil ketat-ketat, Kang. Ya Allah, malah tadi mau bunuh saya. Sukma ditarik, sekarang malah seperti ini dia. Tidak bisa gerak kamu. Tidak bisa ngomong. Apa yang kamu terima sekarang itu buah dari perbuatan kamu. Buah dari perbuatan kamu sendiri. Sekarang kamu tidak bisa apa-apa segini. Dan tidak bisa apa-apa ini. Sama, Kang. Di ayam ini malah tadi yang bunuh saya kembali ke diri-diri dia. Kejat-kejat ini ayamnya. Sama seperti dia. Iya. Begini saja. Tidak ada pisaunya, Mbak. Coba pisaunya sini, Kang. Cari pisaunya, Kang. Cari pisau. Saya mau sekalian mau saya sembelih ayam ini biar tidak tersiksa. Tidak ada pisaunya ya. Tidak ada. Patah ini, Kang. Tidak ada pisau lagi, Kang. Ada tuh enggak? Allahu Akbar. Sama berdarah gitu, Kang. Allahu Akbar. Ini enggak ada pisau lagi, Kang. Ini kalau saya potong biar mati sekalian, terus dukunya biar mati juga, Kang. Ini kalau saya potong, ini ayamnya belum mati secara total. Kang. Coba cari itu, Kang. Cari pisaunya lagi, Kang.
Sini Kang. Biar mati biar ndak itu sekali Kang. Pisaunya Kang. Coba sini udah ndak bisa gerak itu loh. Gimana pisaunya ini? Ndak ada Kang. Wis, mungkin sudah jadi itunya dia. Ini juga nanti mati tapi lama. Ketika ini mati lama maka dia juga akan mati. Sakit saya Gus. Allah Akbar. Sudah kita tinggalkan saja. Aduh. Allah. Allah Akbar. Sampai berdarah-darah Kang, tanganmu Kang, licet Kang. Iya. Tangan sampai luka. Allahu Akbar. Insyaallah. Sampai seperti itu Kang. Insyaallah tangan sampai itu Kang. Allahu Akbar. Kemarin diuji cobakan waktu latihan saya minta untuk sampai diisi kekebalan sampai enggak mau. Cuman pentalan saja yang masuk. Iya, itu sampai berdarah-darah itu loh, Kang. Itu sampai berdarah itu Allahu Akbar. Demi Allah itu sampai luka berdarah itu. Demi Allah, Masya Allah. Makanya kemarin kan saya bilang ke sampean, Kang diisi kekebalan. Sampean nggak usah pentalan jana ketika itu. Untung tadi pesonnya nggak nancap ke perut. Tidak apa-apa ya. Insya Allah. Kita tinggalkan saja ya. Insya Allah. Insya Allah. Allahu Akbar Kang. Kayak mau putus leherku. Iya, harusnya diisi kekebalan besok Kang. Ya, sampai juga harus diisi kekebalan, jangan cuman pentalan, ya, jangan cuma tenaga dalam ya. Allah. Masya Allah. Ngetrap HP saya. Masya Allah. Untung tadi sampean segera. Kalau nggak sampean tadi coba bentengi, tapi sampean malah jadi korban. Jadi kalau nggak sampean bantu saya tadi, saya nggak tahu. Mungkin Allah manggil saya. Tadi saya sudah setengah ngeblank. Itu sudah kayak ini itu kayak setengah mau putus itu. Terus sampean datang tadi, sampean bantu tadi saya agak sadar. Apa tadi yang sampean bacakan tadi Kang? Ya, Sholawat Alhamdulillah. Sukma saya itu ditarik kayak ada beberapa ribu jin itu yang megang terus narik. Tadi saya juga lupa ndak baca sholawat nuridat pas di sana tadi. Tapi alhamdulillah lah, intinya Allah masih memberikan pertolongan kepada kita. Allah masih menginginkan kita memberikan sedikit manfaat atau paling tidak bisa membantu saudara-saudara kita. Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayam tadi itu sebenarnya ketika dipotong, itu yang dipotong kepala saya, Kang. Ketika ayam tadi dipotong, itu dia itu mengalihkan. Jadi dari saya itu yang dipotong itu ayam itu dari saya. Tapi alhamdulillah tadi, walaupun sempat beberapa itu bisa diberikan selamat nggih. Saya terima kasih nggih dumateng panjenengan kepada jenengan. Semoga jenengan nggih selalu dalam lindungan Allah. Saya akui Allahu Akbar. Dan tadi ketika saya sudah bisa menguasai diri, alhamdulillah tadi seperti mohon maaf ada cahaya putih yang memberikan kekuatan untuk dibalikkan. Ini bukan saya, tapi ada pertolongan dari Allah. Yang harusnya saya yang disembelih, waktu mental tadi dia yang di ayam tadi yang sembelih tadi ke dia sendiri. Makanya kejang-kejang tidak bisa omong kayak gitu. Kayak ayam yang disembelih tadi itu sudah tidak bisa omong sudah. Kerasa aduh. Tapi gimana lagi, perbuatan seperti ini harus dihentikan. Harus dihentikan. Dan kita hutan di sini Gus. Dalam Hutan sana semua hutan Gus. Iya. Iya, Bapak. Tinggal aja Gus. Ya. Tinggal aja. Ya, gimana kita langsung pulang ini? Iya, tinggal aja. Ini nanti di rumah dibop. Iya. Insyaallah. Insyaallah tangan sampean enggak berdarah gitu. Kemarin waktu sampean saya katakan uji coba, ayo diisi kekebalan, sampean enggak mau. Mau mentalan aja. Pentalan aja kan gini seperti ini. Jadi manut aja sama omongannya teman sampean ini ya. Ya, gitu. Iya, benar, enggak tahu ini benar-benar mental ini. Ya, buat bagus lihat Gus.
ini benar. Allah. Enggak tanya luka. Ah, benar ini. Iya, Ini. tadi sudah itu. Ah, ini. Mantal ini. Nih. Insyaallah tidak apa-apa, Kang. Ya. Ya, diniatkan untuk ibadah untuk saudara kita, insyaallah. Ya. Ketika sampean berbuat seperti ini, insyaallah nanti walaupun sampean ndak sekarang dibalas Allah, nanti anak sampean ditolong oleh Allah. Ketika sampean nolong orang, sebenarnya kita itu nolong diri kita sendiri. Nanti ketika kita memberikan pertolongan kepada orang lain, Allah pun juga menolong diri kita, keluarga kita, anak kita. Ketika kita menolong orang, maka sebenarnya kita menolong diri kita sendiri, nggih. Insyaallah. Jadi niatkan untuk ibadah mohon nggih, Kang nggih. Ya. Kalau pernah agak sakit, tidak apa-apa ya. Nanti sampean itu kayak menguncalkan atau menanam satu padi itu nanti akan tumbuh 1000 ya. Itu janji Allah nggih. Semua saudara-saudaraku, terima kasih doanya. Semoga ini bukan main-main. Semoga Allah Akbar. Saya sudah nggak bisa ngomong. Wis intinya wis ucapan terima kasih. Insyaallah mohon maaf atas semua hal yang kita lakukan apabila itu ada perkataan hal yang tidak berkenan, tetapi niat kita hanya satu, untuk menolong saudara kita. Dan semua ini saya hanya belajar dari tanah saja, bahwa ketika tanah itu diinjak, diludahi dan sebagainya, dia tetap bisa menumbuhkan suatu hal yang bisa kita manfaatkan, kita makan, dan bisa digunakan oleh semua makhluk hidup di dunia ini. Apalagi kita, kalau hanya cuman dikatakan seseorang, cuman Allah itu hal apa sih? Kalau cuman dihina, jangan dianggap, tetap berikan kebaikan untuk orang lain. Insya Allah semuanya akan dibalas oleh Allah dengan hal yang lebih baik dari apa yang saat ini sampai rasakan. Pelajari hikmah dengan sebenar-benarnya. Seseorang yang bisa mengambil hikmahnya, maka insya Allah dia akan benar-benar menjadi manusia sejati. Kotoran ayam yang katanya menjijikkan, apabila kita mengambil hikmahnya, kotoran ayam pun bisa menjadi pupuk dan menjadi penyubur makanan yang kita makan. Contoh diberikan ke padi, maka padi akan subur dan pada akhirnya padi itu kita makan. Suatu yang buruk apabila bisa mengambil hikmahnya, Masya Allah, Allahu Akbar, suatu hal yang sangat luar biasa. Kepada saudaraku semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Semoga jenengan dijauhkan dari perbuatan syirik, jenengan dimudahkan dalam mencari rezeki, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Padepokan Nur Zat Sejati Sholawat Sirri ala Duni mengucapkan terima kasih, mohon doanya semoga kita menjadi seduluran selawas saking kersane Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati Gus.